The Kingslayer, tim kasta ketiga yang selalu memberi kejutan dalam setiap babaknya, Arminia Bielefeld, berhadapan dengan VfB Stuttgart yang di atas kertas sangat diunggulkan. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Final VfB Pokal, Arminia Bielefeld versus VfB Stuttgart, Minggu 25 Mei pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Bareskrim Polri stop penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan alasan tak ada unsur pidana. Ijazah Jokowi diklaim identik dengan data pembanding. Tidak ditemukan adanya tindak pidana antara bukti dan pembanding berasal dari satu produk yang sama. Dan ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Akankah laporan Jokowi di Polda Metro Jaya berlanjut dengan jerat hukum terhadap Roy Suryo CS? Dua arah. Jumat 23 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Aksi premanisme semakin merajalela, kini mulai merambah aset negara. Salah satunya aksi salah satu ormas menduduki lahan BMKG di Tangerang Selatan, Banten. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebuah ormas yang diduga menguasai lahan aset negara ke Polda Metro Jaya. Lahan tersebut berlokasi di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan. BMKG mengungkap gangguan ormas ini menghambat rencana pembangunan gedung arsip BMKG sebab telah berlangsung hampir 2 tahun. Polisi bilang BMKG melaporkan aksi ormas itu sejak 3 Februari lalu. Ormas tersebut juga diduga merusak pagar dan memasang pelang. Per 28 Maret, polisi telah menyelidiki TKP dan tengah mengusut dugaan ormas meminta ganti rugi BMKG hingga miliaran rupiah. Hingga saat ini melakukan pemasangan pelang bahwa tanah itu milik ahli waris, itu versi telapor. Kemudian korban sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada etikat baik dari terlapor hingga akhirnya dilaporkan. Infonya dari pihak JD ini meminta ganti rugi 95 miliar, itu benar? Nanti kami pastikan ke tim penyelidik ya. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi bilang akan menelusuri informasi ormas menduduki lahan hingga minta ganti rugi kepada BMKG di Tangerang Selatan. Ia memastikan kepolisian dan jajarannya terus bergerak memberantas premanisme untuk menjaga iklim usaha. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Kurang lebih 2 minggu, 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan. Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok termasuk. Tak hanya di Tangerang Selatan, aksi premanisme yang menghambat pembangunan dan dunia usaha juga terjadi di Kalimantan Tengah. Polisi menangkap ketua ormas usai mengancam dengan kekerasan dan menyegel pabrik karet di Kabupaten Barito Selatan. Aksi premanisme juga menyeret Kepala Dagang dan Industri Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, sebagai tersangka karena minta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada PT Cendang di Banten. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas lebih dalam terkait aksi ormas menduduki aset negara bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiala Ilyas dan Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno, Pak Hasbiala. Malam. Selamat malam. Saya ke Pak Hasbiala. Kalau DPR apakah sudah tahu soal kasus ini? Apa yang bisa dilakukan langkah DPR bersama Polri dalam menelusuri dugaan ormas yang menguasai lahan BMKG? Terima kasih Mbak. Menurut saya ini kan bagian dari tindak premanisme yang dilakukan bukan hanya oleh salah satu ormas yang ada, tapi penertiban yang harus dilakukan itu oleh seluruh ormas-ormas yang ada indikasi melakukan premanisme. Ini kan premanisme ini mengganggu stabilitas negara, mengganggu juga stabilitas investasi, terutama investasi yang ada di Indonesia. Nah,
polisi harus bertindak tegas, polisi harus melakukan bukti-bukti yang ada. Tidak boleh kita juga menyalahkan ormas, tapi tidak dengan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang kuat, yang memang warga negara kan ada beberapa ormas juga yang memang baik, memang ormas itu bagus mengajarkan kepada masyarakat, membimbing masyarakat. Oleh karena itu saya berharap kedepannya ketegasan dari polisi dan aparat penegak hukum. Ya, kita sorotnya memang kan aksi premanismenya siapapun yang melakukannya ini harus dibersihkan sesuai dengan apa yang saat ini digencarkan oleh Polri. Pemerintah juga sudah bilang berantas aksi premanisme siapapun yang melakukan. Nah, Pak Ugraseno melihatnya seperti apa? Kalau kita case by case dulu ya soal kasus ormas yang menguasai lahan BMKG. Nah, pihak terlapor yakni ormas itu kan menyatakan tanah BMKG adalah tanah warisan. Sebenarnya seperti apa harusnya polisi menghadapi klaim-klaim seperti ini dalam hal pembuktiannya? Ya, terima kasih. Silakan Pak Ugraseno. Jadi begitu ada peristiwa, ada kejadian, kan pasti ada yang melaporkan ke polisi. Ya, setelah melaporkan di polisi kan didengar keterangannya, dianalisa. Kalau berkaitan dengan memasuki pekarangan orang lain, ya berarti pasalnya bisa masuk ke pasal 167 KUHP, ya kan? Kemudian ditunjukkan bukti-bukti ada nggak saat melapor itu, ditunjukkan semua kan bukti yang ada. Nah, setelah dievaluasi dan dianalisa, kalau memang itu unsur pidana ini cukup kuat, dibuatkan laporan polisi. Nah, setelah dibuatkan laporan polisi, polisi harus mendatangi TKP. Ini kan ada kejadian yang diduga tidak pidana. Lokasi pidana mendatangi TKP. Nah, di TKP situ polisi dengan tim biasanya tidak sendirian atau bertiga saja, tapi dengan kekuatan yang cukup lah. Kekuatan cukup itu bisa 1 regu, bisa 2 regu, bisa 1 peleton, ya kan? Tapi dengan tujuan bukan untuk langsung mengusir, bukan. Datang ke situ, kalau diterima dengan baik-baik, ditanya surat menyurat ada nggak? Kalau mereka punya administrasi dan mereka punya hak tinggal di situ atas perintah siapa, atau mereka memegang memang yang punya hak penuh tinggal di situ, ya mungkin belum bisa dilaksanakan langsung pengosongan. Tapi kalau tidak punya hak, dihimbau. Karena sudah ada laporan, mohon tinggalkan tempat ini. Kalau mereka mencoba bertahan, jangan dipaksakan terjadi konflik di situ. Tinggalkan tempat di situ, laporkan pimpinan. Ya, di sini disiapkan, dievaluasi kembali untuk rencana tindak lanjut bagaimana untuk mengosongkan lokasi yang diduga dimasuki orang tanpa izin sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi pasal 167 KUHP. Nah, kalau memang itu sudah cukup unsur, berangkatkan tim pasukan untuk pengosongan karena mereka punya hak. Nah, untuk pengosongan ini harus melakukan negosiasi dengan prinsip utama bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di situ. Siapapun, aparat, masyarakat, orang yang ada di dalam, itu maksimalkan dulu. Tidak boleh dengan kekerasan. Tapi sampaikan dengan prosedur tetap, biasanya ada teori tentang pembebasan sandera, teori tentang pengosongan rumah. Nah, dengan megafon, dengan negosiasi, ada negosiatornya di situ. Negosiator bertanggung jawab, dan itu selalu lapor pada pimpinan. Ya, Pak Ugraseno, tapi izin saya bertanya, kalau dalam praktiknya di lapangan kan tidak semudah apa yang jadi protap atau SOP-nya, karena seringkali misalnya ormas ini merasa punya hak di sana. Nah, siapa-siapa saja pihak yang harusnya dilibatkan agar tidak terjadi gesekan juga di masyarakat yang lebih luas, Pak Ugraseno? Nah, yang jelas kalau unsurnya pasal 167 KUHP sudah cukup, berarti mereka yang tinggal di situ tidak punya hak. Gitu. Tapi kalau ada pemilik rumah tinggal di situ, dan di situ ada rumah, loh, ngapain harus tinggal di situ? Kalau pemilik rumah silakan, tapi yang tidak benar keluarkan dari situ. Makanya pada saat pengosongan itu harus jelas perintahnya. Atas nama undang-undang, semua yang berada di dalam lapangan atau di pekarangan atau di halaman, perintahkan keluar. Itu protap seperti itu. Jadi senjata disiapkan bukan untuk langsung menembak. Jadi untuk membela diri apabila ada serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Jadi tidak langsung ditangkap, perintahkan keluar saja. Setelah keluar, ya udah, kosongan, kunci,
pasang polis lain di situ. Jadi harus ada ketegasan juga dalam tindakannya di lapangan. Nah, kalau dari DPR melihatnya, apa yang harus dilakukan agar berantas premanisme apapun kedoknya, perorangan atau bahkan organisasi kemasyarakatan ini bisa dilakukan dengan tuntas, tidak tebang pilih, Pak Hasbiallah. Apa yang jadi kendala seringkali? Oh iya, memang harus tidak tebang pilih kalau negara ini ingin investasi, ingin masuk ke Indonesia dengan maksimal. Kita hari ini sudah kalah dengan Vietnam misalnya. Nah, memang masalah pertanahan ini sangat pelik, Mbak. Ini masalah pertanahan ini bukan hanya terjadi di zaman reformasi, bahkan sebelum reformasi juga terjadi seperti ini. Terutama gencarnya ini premanisme ini setelah reformasi ya. Paling tidak ini kita tidak bisa hanya melibatkan kepolisian, tidak bisa kita hanya melibatkan aparat hukum, harus melibatkan juga Badan Pertanahan Nasional, harus dilibatkan karena konflik pertanahan di Indonesia ini sangat pelik. Hampir semua di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu pasti terjadi konflik soal tanah ini. Nah, jalan pintasnya yang mereka lakukan, masyarakat melakukan, biasanya memakai oknum ketiga, memakai ormas, yaitu oknum ormas ini untuk menduduki lahan tersebut. Ini yang mestinya aparat penegak hukum bersikap tegas di sini dan harus berkoordinasi dengan BPN, karena tidak bisa juga misalnya menguasai tanah tersebut, tiba-tiba tanah ini masih kasus di Mahkamah Agung misalnya. Kita kan harus menunggu keputusan dari Mahkamah Agung juga, karena hukum yang ada di kita, proses peradilan di kita ini kan sangat panjang. Ini yang menyebabkan yang terjadi sengketa lahan di kalangan masyarakat seperti itu. Ya, Pak Ugro tadi juga ketegasan harus, tapi ketegasan itu harus, tapi prosesnya ini panjang. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan juga aparat kepolisian, aparat hukum ini, karena memang prosesnya panjang. Kadang-kadang belum ingkrah, masih kasasi, masih ini. Jadi ada proses yang panjang juga, itu sering jadi kendala ya Pak Hasbiallah ya, meskipun harus tegas. Nah, saya mau ke Pak Ugro, bicara soal proses yang panjang, ini kan sebenarnya laporannya misalnya kalau kita ambil satu contoh kasus tadi, yang di pendudukan lahan BMKG, dilaporkannya sejak Februari, ini sudah bulan Mei mau ke Juni. Apa yang jadi kendala? Padahal kalau secara pasal, tadi Pak Ugro udah sampaikan juga, ya jelas kalau misalnya itu kepemilikannya punya siapa, harusnya jelas pasalnya apa dan bagaimana eksekusinya. Tapi apa yang seringkali jadi hambatan dalam penerapan penyidikannya di lapangan dan juga eksekusinya di lapangan, Pak Ugro? Ya, mungkin perlu banyak simulasi latihan kembali. Jadi pasalnya sudah jelas, pasti pasal 167 KUHP. Memang ancaman hukumnya tidak berat, 9 bulan. Kita nggak usah lihat ingin memasukkan penjara, di proses hukum saja, pengadilan, putusnya berapapun, entah itu putusan misalnya dendanya yang kena dan sebagainya, tapi udah terbukti itu salah. Sehingga ini pelajaran bagi masyarakat ke depan nanti. Seperti jangan dianggap dibiarkan saja kemudian tumbuh subur seperti tumbuhnya jamur di musim hujan seperti itu. Jadi bagi saya aparat ke depan, ya kan, setelah menuju Indonesia Emas nanti harus lebih profesional. Jadi jangan sampai dibiarkan sehingga masyarakat nanti seolah-olah bisa menggunakan cara-cara, saya menggunakan kelompok ini, saya menggunakan kelompok ini. Jangan seperti itu. Saya selalu ingatkan pada junior-junior saya, ingat pelajaran sejarah kepolisian atau sejarah polisi saat adanya masyarakat di dunia ini. Jadi polisi dibutuhkan di seluruh dunia, sama hadir pada saat dua kelompok masyarakat atau lebih terjadi konflik dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, dihadirkan polisi di situ. Iya, tapi praktiknya bagaimana Pak Hasbiallah, bahwa praktik backing, membackingi ini seringkali orang yang berada di belakangnya adalah oknum. Kita katakan seringkali menyebutnya oknum aparat, oknum pemerintahan, atau bahkan oknum ada anggota parlemen. Apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa tegas untuk memberantas ini? Artinya kan sebenarnya lebih ke goodwill-nya, lebih ke itikat baiknya dan kemauan untuk itu, Pak Hasbiallah. Ya. Halo Mbak. Halo? Ya, silakan Pak Hasbiallah. Yang bisa bersikap tegas ya ada aparat kepolisian. Sikap tegasnya kepolisian ini harus dilandasi dengan
dasar hukum yang ada. Betul apa yang dikatakan oleh saudara kita, bahwa pasal-pasal yang beliau sebutkan itu betul. Itu kan implementasinya. Tapi prosesnya ini kan panjang, Mbak. Pertanahan ini tidak segampang yang kita bayangkan. Misalnya mereka awalnya itu mereka ribut di pengadilan, mereka awal mediasi tidak bisa, mereka ribut di pengadilan. Ini agak panjang proses, karena saya ulangi lagi, proses hukum kita yang panjang. Mau tidak mau aparat hukum ini harus bersikap tegas, dan harus sekali lagi saya ungkapkan, saya sampaikan, harus melibatkan BPN. Baik. Karena keabsahan tanah tersebut itu adanya kan di BPN. Ya, baik. Jadi aksi premanisme ini harus diberantas, melibatkan banyak pihak, untuk cepat, tepat, harus juga tegas, tidak bisa polisi tapi tidak mengabaikan hukum. Tidak mengabaikan hukum, itu yang harus dijaga dan harus dibuktikan juga agar yang namanya berantas premanisme tidak hanya yang di jalanan, tapi berkedok organisasi masyarakat ataupun juga berkedok aparat, itu harus sama-sama, tidak tebang pilih pelaksanaannya. Terima kasih Pak Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB. Terima kasih Pak Guro, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam. Berikutnya saudara, jelang laga kualifikasi Piala Dunia lawan Tiongkok, penyerang timnas Indonesia Ole Ramani sudah berada di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Final DFB Pokal tiba, mempertemukan The Kingslayer, tim kasta ketiga yang selalu memberi kejutan dalam setiap babaknya. Arminia Bielefeld berhadapan dengan VfB Stuttgart yang di atas kertas sangat diunggulkan.